Jadi Shalom, ya kan? Judulnya krisis tak terduga. Nah, firman Tuhan mengatakan untuk kita mengukur segala sesuatu jangan hanya dari posisi kita aja. Ya, sama seperti dulu orang-orang yang diutus ke tanah perjanjian. Ya, mereka mengukur raksasa di situ, orang-orang yang memang bukan orang normal sebetulnya ya, dari diri mereka sendiri. Mereka mengatakan kita seperti belalang di mata kita dibandingkan dengan mereka. Itu sebabnya dalam apapun yang kita hadapin, kita harus melihatnya dari sudut penebusan kita. Karena firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus, dia sudah membawa darahnya sendiri ke ruang Maha Kudus, yaitu Ibrani 9 ya. Ibrani 9 ayat 12. Dia sudah membawa darahnya sendiri ke ruang Maha Kudus, ya, satu kali selamanya ya. Dan dia sudah memperoleh penebusan kekal, eternal redemption, penebusan kekal. Berarti dalam apapun yang kita perlu hadapin, ya kan, kita sudah ditebus. Amin, saudara, kita sudah ditebus. Jadi kalau dikatakan krisis tak terduga, biarlah kita ingatkan diri kita bahwa untuk kita manusia mungkin tidak terduga, ya kan, kita nggak sangka banyak orang tidak siap waktu COVID, tapi Tuhan kita udah tahu. Amin, Tuhan sudah tahu kan, Tuhan sudah tahu mau ada COVID, ya kan, Tuhan sudah tahu siapa, apa penyebabnya, dia tahu semua. Amin, itu sebabnya kita harus ukur dari dia, dari siapa kita orang-orang yang sudah ditebus. Allah kita sudah tahu, Tuhan sudah tahu. Mau ada krisis, mau ada pandemi, mau ada tsunami, dia sudah tahu loh. Amin. Dan dia sudah menaruh rohnya di dalam diri kita. Yang mengatakan, ya kan, di Yohanes 16:13, dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Allah itu konsisten, saudara. Allah itu tidak seperti manusia, tidak berubah-ubah. Firman Tuhan mengatakan, setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari dia. Jangan sesat. Amin. Dan dia adalah terang 100%, tidak ada campuran di dalam dia. Dan dia mengasihi manusia. Amin. Loh, kenapa kalau gitu, kenapa ada krisis Ibu Monica? Kenapa ada tsunami? Itu semua kan Tuhan. Ya benar, kuasa kan dia. Tapi kenapa sampai ada? Yang mengizinkan bukan dia sebetulnya. Kalau sesuai firman-Nya, sesuai kebenarannya, yang mengizinkan dulu Adam. Amin. Manusia pertama yang tidak percaya kepada kasihnya, kepada kasih Allah, sehingga percaya, ragu-ragu, makanya kemudian terima tipuannya iblis. Karena dulu di Taman Eden tidak ada krisis, tidak ada tsunami, tidak ada maut, tidak ada kebencian, tidak ada kemiskinan, amin, tidak ada penyakit. Manusia tidak hidup hanya sekedar, kita harus berusaha, kalau enggak gimana nih kita bisa bertahan hidup. Dulu mereka enggak begitu kok. Jadi yang mengizinkan ini bukan Tuhan, Adam. Dia yang kasih otoritas itu, sudah dipercayakan sama Allah, ini aku sudah siapkan semuanya untuk kamu. Bahkan manusia tidak usah kerja untuk makan. Kerja itu bukan kutukan, tapi kalau kita kerja untuk kita bertahan seolah-olah semuanya bergantung dari tangan kita, ya itulah kutukan. Karena dulu mereka nggak begitu. Mereka bisa makan banyak macam buah, sayur, ya kan? Mereka nggak usah siramin lagi. Ada air yang keluar dari dalam tanah sudah. Udah gitu semuanya serba lebih besar karena oksigennya dulu sempurna sekali, makanya manusia bisa hidup lama sampai Adam 930 tahun. Kenapa? Oksigennya, zat asamnya nggak seperti sekarang. Beda sudah. Amin. Dulu manusia punya otoritas. Ya kan? Kalau misalnya dia mau perlu kelapa, dia bisa suruh, monyet, ayo ambilin aku kelapa. Dia nggak oke. Manusia nggak usah panjat sendiri. Bisa suruh, gajah, kamu ambilin kelapa dengan belalainya. Jadi manusia ngapain?
Manusia ditugaskan untuk berkuasa dan memerintah dan berkarya. Amin. Beranak cucu, kembangkan itu. Semua talenta yang Tuhan sudah beri, ya kan, semua sumber daya yang berlimpah. Ayo berkarya bersama aku. Nah, itu tujuannya, kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu asal mulanya, iblis akan bilang krisis ini dari Tuhan. Ya kan, ini maut, penyakit, kutukan Tuhan. Ya kan? Nah, bagaimana kita mau percaya kalau kita bingung? Ya kan, ini Tuhan atau iblis? Allah itu benar 100%. Jadi kalau seseorang Allah itu terangnya. Jadi kalau seseorang, siapapun termasuk malaikat yang sudah jatuh, ya kan, dulu Allah menciptakan malaikat yang indah sekali, ya, malaikat yang luar biasa indah, yang sangat sangat bertalenta, bisa musik, tubuhnya tuh ada alat musik, saudara. Nggak kayak manusia ya harus pakai alat. Kalau dia nggak, dari dalam dirinya ada musik, ya kan. Dan itu dia diciptakan untuk memimpin pujian kepada Tuhan, ya kan. Tapi waktu dia memutuskan untuk pisah dari Allah yang adalah terang, dia jadi jahat. Makanya dia jadi Lucifer, ya kan. Dia jadi kegelapan, jadi Satan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya setan, jadi setan ya. Kenapa dia jadi jahat? Bukan Allah yang menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat yang luar biasa. Sama aja, manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Allah tidak jahat. Dia pencipta, dia sumber hidup, dia pemberi hidup, dia penolong. Ya kan, hidupnya dia selalu memulihkan, melepaskan, menjadikan utuh. Menjadikan kaya, berlimpah, jadi indah. Itu hidupnya Allah. Jadi kalau siapapun, waktu manusia memilih untuk pisah dari Allah, manusia jadi jahat. Mulailah ada pembunuhan, ya kan? Tadinya nggak ada, mulailah ada persaingan, kebencian. Tadinya nggak ada, saudara. Dan dari situ ada krisis. Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah kasih. Allah adalah kasih. Haleluya. Dan Allah tidak berubah. Dia telah memutuskan untuk mengasihi manusia segambar dan serupa dia. Allah itu harmonis. Amin, saudara. Tapi Allah itu adil. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak adil. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak mengenal dia secara pribadi, tidak mengenal Allah sepenuhnya, seperti Ayub, ya kan? Ayub kenal Allah dari teman-teman dia, sehingga dia suka berbuat baik. Karena tuh ditekankan berbuat baik. Tapi karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengerti bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menebus kita. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah pisah dari Allah, ada di dalam diri manusia. Ya kan, pembawaan Adam, ya kan, manusia yang sudah jatuh, itu ada pembawaan dosa, dan itu tidak bisa dihapuskan oleh perbuatan baik saja. Amin, saudara. Jadi maka itu sebabnya rasa bersalah itu tidak pernah hilang dari Ayub. Kenapa? Karena nggak bisa dihapuskan oleh perbuatan baik. Itu hanya bisa dihapuskan oleh darah. Dan itu adalah satu, darah Yesus Kristus. Karena hanya satu manusia sempurna perantara Allah dengan manusia yang tidak bercacat celah. Tidak ada pembawaan dosa di dalam dirinya Yesus. Itu sebabnya dia lahir dari perawan Maria. Kenapa dia harus lahir begitu? Karena kalau dia lahir sebagai biasa, dia tidak bisa jadi korban. Dia tidak bisa jadi penebus. Karena berarti darahnya Adam, pembawaan dosa itu ada dalam diri dia, dia tidak bisa. Darahnya, persembahan darah Yesus tidak bisa Allah terima. Untuk Allah menerima, harus darahnya tuh tidak ada cacat celah. Amin, saudara. Makanya kelahiran melalui perawan Maria. Ya, hanya satu. Dari situ penebusan itu kita harus ngomong dari sisi ini. Sebab kalau kita tidak bicara dari penebusan, tidak mungkin saudara bisa keluar dari krisis atau mengalami
penyediaan perlindungan supernatural saat krisis. Mau terduga kayak tidak terduga, ya kan akan ada krisis. Firman-Nya nanti saya akan bacakan. Tapi biar ini jadi fondasi, sehingga saudara ada keteguhan, saudara nggak usah mengalami. Saudara bisa mengalami penebusannya. Nah, dari situ firman-Nya mengatakan bahwa satu kali selamanya, Yesus Kristus sudah membawa darahnya sendiri ke ruang Maha Kudus. Dia disalib, dia sudah jadi dosa, dia sudah jadi kutuk buat kita. Karena kesalahannya Adam, ketidaktaatannya Adam, dia sudah tanggung. Sehingga kebenarannya dia, ya kan, kekudusannya dia berikan kepada kita yang mau percaya sama dia sebagai anugerah. Dan Alkitab menyebut itu anugerah kebenaran. Amin, saudara. Itu sebabnya, ya kan, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Seperti Ayub yang begitu baik, berusaha untuk selalu baik sama orang, tapi nggak pernah bisa dibenarkan. Dia selalu ada rasa takut. Dia kasih persembahan, tapi dari rasa takut. Tidak seperti Abraham. Abraham mempersembahkan Ishak dari iman. Amin. Dia percaya dia dibenarkan bukan karena perbuatan dia. Dia percaya dia dibenarkan karena Injil. Ya, kita nggak akan ke situ ya. Itu sebabnya beda, Abraham tidak mengalami krisis, bencana seperti Ayub. Tapi Ayub telah mengalami. Karena dia hanya dengar dari kata orang, dia ada rasa takut. Tapi setelah itu dia dipulihkan, dia dengar yang sebenarnya, ya kan, melalui Elihu harus ada penengah, ya kan, antara kita dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Makanya saya nggak mau beritakan krisis ini cuman, aduh nanti ada krisis ya, harus hati-hati ya, harus berdoa, harus ini. Hey, kita udah tahu kan kalau untuk berdoa. Amin. Kita udah tahu dalam krisis tidak krisis kita harus jadikan gaya hidup. Kita kan berdoa dan raja. Amin. Tapi kita harus tahu sehingga waktu krisis apakah tak terduga, kita siap. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi haleluya, dan saudara tidak akan kena efeknya loh. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini Ayub juga akhirnya setelah dia sadar, dia mengalami restorasi 2 kali lipat setelah dia tahu, dia sadar, ya. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi sekarang kita lihat aja langsung di sini, saudara, dari firman-Nya ini dahsyat sekali, saudara, dahsyat sekali. Jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus oleh darahnya sudah dapat memperoleh penebusan kekal. Jadi untuk apapun yang kita akan hadapi dan yang akan datang ke bumi, sudah ada penebusan, sudah ada jalan keluar. Amin. Sudah ada kemenangan yang dia sudah siapkan. Kita lihat di sini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Di sini kita baca aja langsung ke Wahyu 3, saudara ya. Saudara, akan ada hal-hal terjadi di bumi, akan datang, akan ada krisis, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita baca. Nah, saya dapat ayat ini luar biasa sekali, saudara. Saya dapat ayat ini waktu itu saya sedang berdoa untuk salah satu teman lama saya, yang sempat dipengaruhi oleh pengajaran yang sesat. Dari situ waktu berdoa, ya kan, minta Tuhan, karena saya tahu teman saya ini orangnya tulus. Alkitab bilang di akhir zaman tuh banyak penyesatan. Bahkan kalau bisa menyesatkan orang-orang yang tulus juga. Dan waktu saya berdoa ini, puji Tuhan ya, teman saya ini udah dipulihkan. Dan waktu saya berdoa untuk dia, saya dapat ayat ini yang sangat dahsyat, sangat-sangat memberkati saya. Inilah pesan Tuhan bagi saudara yang mau dengar, ya kan, saudara bisa mengalami. Ya, saya bacakan dari Wahyu 3, ya kan, ayat 7. Kepada jemaat di Philadelphia, saudara bisa menjadi seperti ini, ya kan? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkali namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku. Maka aku pun, perhatikan saudara, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kalau saudara bertelinga, dengar. Dan saya mengalami ini waktu COVID. Waktu itu kebaktian online, kita sewa kamar hotel yang agak besar. Kita ada 3 orang di situ, tim pujian saya. Rupanya mereka sudah kena COVID, saya nggak tahu. Mereka juga baru gejala ya. Jadi kita 2 hari situ, kita bikin kebaktian ekstra. Ya kan, waktu COVID, kebaktian puji-pujian ekstra. Ya kan, untuk kita disegarkan. Tapi saya nggak tahu kalau mereka udah kena COVID. Mereka baru mulai gejala. Bayangin, di satu kamar, saudara ya. 2 hari, berapa jam, saudara? Tapi oleh karena firman Tuhan, tidak kena. Walaupun yang lain sempat kena. Karena mereka masih baru belajar ya. Baru belajar dari saya ya. Jadi belum diteguhkan. Ini bukan saya yang hebat. Firman, saudara perhatikan di sini. Karena engkau menuruti firman-Ku. Ya, Alkitab mengatakan kita hidup nggak bisa hanya dari roti saja. Kita hidup dari firman. Bukan dari nubuatan loh. Bukan dari pengalaman. Bukan dari kesaksian. Itu semua ada tempatnya sangat penting kan. Nubuatan itu penting. Alkitab bilang, hey jangan anggap remeh nubuatan. Tapi kita harus tahu prioritaskan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang disebut tadi 2 kali. Karena kamu memelihara firman-Ku, kamu menuruti firman-Ku, tidak menyangkali nama-Ku, karena kamu bertekun. Ya kan, kenapa ada yang kena, ada yang nggak kena? Bukan karena, oh ada lebih benar. Kita semua dibeli dengan harga yang sama. Allah mengasihi loh. Allah nggak memandang rupa. Oh si Anu aku lebih suka, karena dia sering puji-pujian, ini enggak. Dia tidak begitu. Allah tidak memandang rupa. Firman Tuhan ini sebut, apapun yang akan terjadi di bumi, kamu akan diluputkan. Saya baca lagi. Ya kan, aku akan melindungi engkau. Kenapa dia bisa? Karena Allah kita Allah perjanjian. Sebelum ada krisis, ya kan, selalu dia siapkan jalan keluar. Amin, saudara. Sebelum, ya kan, sebelum ada kelaparan 7 tahun, Allah sudah mempersiapkan Yusuf loh. Jauh sebelum ada krisis. Allah kita tidak hidup di dalam waktu. Itu sebabnya kita harus perbarui pikiran kita. Kita jangan segala sesuatu kita ukur sama diri kita, jerih payah kita. Ya seolah-olah kita jadi self-centered. Self-centered tuh membuat segala sesuatu tuh kita jadi pusatnya. Kita perlu bertumbuh untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat diri kita. Sehingga kita harus sadar, tunggu dulu. Yesus kan sudah tebus saya. Amin. Allah kita sudah tahu mau ada pandemi. Makanya sebelum COVID dia 1 tahun 1,5 tahun dia sudah kasih saya ayat. Kenapa? Dia sudah tahu ada COVID. Amin, saudara. Dan puji Tuhan, kalau kita tekunin ada Roh Kudus di dalam kita loh. Ia akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Krisis, mau mendadak, tidak mendadak. Tiba-tiba ada masalah ini, tenang. Firman-Nya bilang apa? Amin, saudara. Karena apapun yang terjadi di bumi, apakah krisis keluarga, krisis perkawinan, krisis keuangan, ya kan, krisis mau ada krisis yang besar seperti COVID yang melanda itu pandemi itu melanda ya, itu bukan penyakit biasa ya. Allah kita sudah tahu dan dia sudah sediakan jalan keluarnya melalui penebusan Kristus. Maka dikatakan dia Yesus Kristus sudah jalan di depan kita meluruskan apa yang bengkok. Amin, saudara. Makanya kita hanya perlu pelihara firman-Nya.
kita bisa jadi seperti jemaat ini. Amin, saudara. Di mana yang kita utamakan itu firman kasih karunia. Karena itu firman perjanjian baru itu yang sekarang berlaku. Kalau kita campur dengan perjanjian lama, nanti saudara akan bingung. Karena perjanjian lama, Yesus belum disalibkan loh. Perjanjian lama itu di bawah darah binatang. Sekarang ini Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Kita bisa berjalan dalam kasih menggenapi hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus yang sudah menggenapinya. Dan dia, manusia kita yang baru, bisa melakukan lebih daripada hukum Taurat. Maksudnya apa, Ibu Monica? Misalnya di dalam hukum Taurat tidak dikatakan untuk seorang suami mengasihi istri, cuma dibilang jangan berzina, ya kan? Atau jangan mencuri. Tapi kalau sekarang kita yang sudah ciptaan baru, ya kan, suami-suami bisa mengasihi istri, tidak mau berzina karena mengasihi istri, bukan karena takut, ya kan? Tapi karena mengasihi istri. Atau kita bukan hanya nggak mau mencuri, kita mau suka memberi. Nah itu kan melebihi hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus Kristus menjadi, ya kan, identitas kita. Kita sudah jadi satu sama dia. Kita sudah jadi ciptaan baru. Dia yang lahir pertama. Makanya krisis apapun, saudara, Allah sudah tahu. Biarlah kita, saudara, dikuatkan, dihiburkan. Ini sudah ada petunjuk. Memelihara firman-Nya. Ya kan? Menuruti firman-Nya. Firman apa? Firman Kristus. Ya kan, dikatakan di mana, sebentar ya, saya baca di Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan. Maksudnya menganugerahkan tuh itu satu kata religius ya. Kalau secara sederhananya memberi hadiah, menghadiahkan kamu, ya kan, menghadiahkan kepada kamu bagian yang ditentukan. Nah ini harusnya diterjemahkan sebagai warisan, ya kan? Ada hadiah, ada warisan yang Allah sudah beri sebagai pemberian cuma-cuma. Kita sudah diselamatkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam darahnya, cuma-cuma. Tapi kita perlu urus supaya itu manifestasi dalam hidup kita. Kalau kita nggak urus warisan kita buta. Kita terus menerus urusan sama yang kelihatan. Nanti warisan kita yang ada di alam roh tidak kelihatan. Yaitu apa? Kita bisa lewatin menghadapi krisis tanpa kitanya babak belur, saudara. Kita nggak usah bercacat celah. Kita sakit hati, kita dendam, kita marah, atau mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya kan, bencana. Allah tidak mau. Allah Bapa yang baik, saudara. Dia sudah tahu krisis, makanya Yusuf, ya kan, sudah dia persiapkan berapa tahun sebelum krisis, ya kan, karena waktu itu kelaparannya sangat panjang, ya kan, dia mau umatnya terpelihara, lebih dari cukup. Bahkan Firaun mengatakan, yang terbaik, tanah yang terbaik di Mesir, pilih aja kamu mau tinggal di mana. Amin, saudara. Begitu berlimpah sampai udah gak terhitung itu gandumnya. Lebih dari cukup. Itu Allah kita. Waktu mau ada air bah, ya kan? Apakah semua tidak tahu? Ada yang dikasih tahu. Nuh, iya kan? Nuh kan gak ada di luar berenang-berenang bersama orang kan? Dia ada di dalam bahtera. Allah sudah kasih tahu. Amin. Dan Yesus Kristus, kita sudah ada di dalam Kristus. Ya kan, Alkitab bilang di akhir zaman ini seperti waktu zaman Nuh. Ya kan, DNA-nya iblis mau kutak-katik, sekarang masalah, ya kan, laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki dan sebagainya. Ya kan, iblis mau coba kutik-kutik. Ada yang takut nanti kalau disuntik COVID, waduh, sudah antikristus segala macam ya. Tidak jelas karena tidak mengerti firman ya. Tidak segitu mudah, saudara. Antikristus itu tidak lebih besar dari Kristus. Dia sudah kalah. Amin, saudara. Jadi saya mau cuma ingatkan, sebetulnya di hadapan Allah itu nggak ada krisis yang nggak terduga. Dia sudah tahu. Dan dia sudah atasin itu, dia sudah tebus. Ya kan, melalui penebusan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita harus sadar kita siapa. Kita bukan orang biasa. Saudara, kita nggak bisa hadapin
ya pakai kekuatan kita. Alkitab mengatakan ya kan di Korintus 10 ya kan, bahwa senjata kita bukan senjata duniawi, ya kan, tapi senjata Allah yang Allah beri, ya, perlengkapan senjata rohani, pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman kasih karunia, yang bisa membangun kita, dan untuk menolong kita menerima warisan kita, karena kita sudah punya, silsilah sudah diberi, kita perlu manfaatkan, kita perlu saat ini di bumi, nanti di surga sudah lain lagi. Kita nggak usah nunggu nanti setengah mati terus nanti di surga baru. Itu bukan cara pikir yang benar. Itu tidak sesuai firman. Amin. Karena Yesus, haleluya, Yesus sudah memberikan kita tugas. Ya kan, kita di sini bukan hanya bertahan hidup. Makanya ada yang ngajarin, wah COVID ini, udah mereka ada yang kemudian pergi kemana, karena lagi krisis. Wah, bawa sandang pangan yang cukup. Ya kan, bawa, terus sembunyi di mana. Tanam sendiri supaya tidak kena antikristus. Nah, itu semua tidak sesuai penebusan Kristus. Amin. Itu semua orang-orang itu cuma bertahan karena ada takut. Seolah-olah Allah itu di mana? Apakah dia Bapak kita? Kita aja nggak mau anak kita kekurangan loh. Apalagi dia. Itu cuma bertahan. Kita tidak di bumi ini hanya bertahan. Makanya oleh anugerah Tuhan, waktu krisis, saya tetap, Tuhan bisa bekerja, saya bisa terus, malahan Tuhan bukakan di mana saya bisa kasih firman ke lebih banyak orang, bisa nolong orang-orang yang kena aplikasi bodong, padahal lagi krisis. Nah itu kan, itu Alkitabiah, bukan saya yang hebat, Yesus. Amin. Jadi kita lihat di sini firman kasih karunia, ya kan, kita hidup dari firman, karena firman kan banyak, firman perjanjian lama, ya kan, firman perjanjian baru. Kita harus tahu perjanjian baru itu tidak dimulai dari Matius, tapi dimulai setelah Yesus bangkit. Amin. Perjanjian baru dimulai setelah Yesus bangkit. Ya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu peralihan. Karena waktu itu Yesus belum disalibkan, dia lagi kasih mulai. Ini loh, aku nih kelayakan kalian. Kamu jamah aku, kamu sembuh. Kamu jamah aku, kamu percaya, matamu nggak ada, kamu bisa melihat. Kenapa? Karena Yesus menunjukkan, aku kelayakan kamu. Aku berganti tempat sama kamu. Amin, saudara. Orang-orang ini kan semua nggak sempurna. Mereka nggak sempurna, tapi waktu mereka jamah Yesus, mereka percaya kepada Yesus yang ada kelayakan perantara antara Allah dengan manusia. Anugerah kebenaran, seperti perempuan yang sakit pendarahan, waktu aku jamah jubahnya, itu bicara mengenai tekele itu anugerah kebenaran, kebenarannya Allah. Yesus itu kebenaran Allah. Aku jamah jubahnya, waktu aku jamah kebenarannya Allah, jadi kebenaranku, sembuh, dan dia sembuh. Amin. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Makanya Yesus bilang, ya kan, kalau mau berdoa jangan langsung berdoa kan. Dia bilang apa? Firmanku di dalam kamu. Jadikan firman penebusannya itu fondasi kita dalam kita berdoa. Sehingga kita nggak berdoa seperti begini, saudara. Kalau kita berdoa seperti pola pikir perjanjian lama, pola pikir kantong anggur yang lama, berdoanya begini. Aduh, ada krisis. Aduh Tuhan, tolong lindungi aku. Tuhan, Tuhan kok tahu kayak gini. Nah, itu seperti memohon-mohon seperti Yesus belum tebus sepenuhnya. Tidak ingat firman-Nya, tidak sadar kita siapa. Kita memelas-melas sama Dia seperti kita pengemis. Kita bukan pengemis. Kita bukan budak lagi. Kita sudah lahir dari Dia, dari Allah. Ya kan? 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Betapa besar kasih Allah sama kita, sehingga kita disebut anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1, kita lahir dari Dia. Jadi itu bukan yang seperti Yesus ajarkan. Kita mau menghadapi krisis, kita nggak bisa mengandalkan yang penting berdoa, yang penting ayo kita sama-sama, ayo kita himpun lebih banyak orang untuk mengatasin. Tunggu dulu. Mau berdoa bersama-sama boleh, tapi dasarnya apa, saudara? Ingat, Yesus bilang loh, firmanku harus di dalam kamu. Kan tadi dibilangin, barang siapa bertelinga, baiklah dia dengar. Jadi kalau kita ada krisis atau Roh Kudus kasih tahu sebelumnya, ya kayak itu, waktu dia kasih saya firmannya, saya cuma lepasin aja loh. Karena saya nggak ngerti mau ada apa, Tuhan nggak kasih tahu saya.
Dia cuma kasih jawabannya. Ini ayat ini. Jadi saya ngomong, Tuhan terima kasih Bapa, Engkau taruh saya di tanah yang baik, tanah dengan gandum dan jelainya, ya kan, dengan sungai, dengan mata airnya, tanah di mana ada buah ara, ada buah zaitunnya, di mana ada madu, di mana saya makan tidak berhemat, saya tidak kekurangan apapun. Ada hal-hal yang saya nggak mengerti, tapi saya ngomong aja. Karena dia kasih ayat itu. Karena Tuhan sudah tahu mau ada krisis. Tapi saya mengalami ayat itu. Makanya waktu itu kan, karena saya harus di saat COVID itu kan saya masih di Indonesia. Jadi saya kadang ke Manado, saya ke Bali, saya ke Jakarta, mondar-mandir ya. Nah, waktu krisis itu kan kemudian ada peraturan harus disuntik. Disuntik apa? Apa sih pokoknya suntik untuk COVID itu? Booster atau apa gitu kan, suntik COVID lah, kan ada 3. Waktu saya dengar itu, waduh, hati saya terganggu kan, waduh, mesti suntik kan, saya dengar sekali, wah nanti efeknya begini loh, ada orang yang mati. Sampai sekarang pun saya baru-baru ini di Amerika ketemu orang Amerika, dia bilang sampai sekarang efek suntikan itu masih ada efeknya ke dia loh. Jadi waktu saya dengar itu, tuh saya ke Tuhan, saya ingat. Ya kan, terus saya berbahasa roh. Tuhan pakai suami saya ingatkan. Ingat ya, kita makan racun maut aja, itu nggak ngefek. Oh, terus saya jadi tenang. Saya ingat firman-Nya. Ini kan firman-Nya. Jadi waktu mau disuntik, saya pakai otoritas, saya berbahasa roh. Ya kan, saya percaya darah Yesus sudah ditembus. Tidak ada efeknya. Sedikit, hampir nggak berasa, sudah. Hampir tidak berasa. Di tubuh sama sekali seperti tidak pernah disuntik. Kenapa begitu? Karena Yesus Kristus sudah menebus kita. Firman-Nya mengatakan begitu. Makanya waktu satu ruangan 2 hari, berapa jam, ini ruangan kecil loh saudara. Walaupun hotelnya lumayan hotel bagus, jadi kamarnya besar, ya kan, dengan beberapa orang. Waktu itu belum ada tempat ya, kita belum sewa tempat. Setelah itu kita sewa tempat. Karena ini COVID ya, jadi nggak leluasa kan, terbatas. Ya kan? Jadi tapi kenapa nggak kena? Karena waktu kita mulai percaya firman, itu jadi supranatural. Makanya orang Israel, saudara baca sendiri, waktu mereka keluar, sebelum mereka keluar dari Mesir, 10 tulah itu, mereka nggak kena. Karena mereka percaya perjanjian mereka. Ya kan? Mereka juga dikasih instruksi. Ya kan? Harus dikasih instruksi, harus persembahkan makan domba, harus yang bagaimana, harus kasih darah, dikasih instruksi. Sebelum itu, kamu minta emas, perhiasan emas dan perak dari mereka, baju-baju bagus, itu semua instruksi. Kenapa? Karena Allah perjanjian, mereka sudah dijarah. Ya kan, saudara dan saya, kita harusnya berlimpah, kita harusnya makmur, nggak usah setengah mati. Kalau kita tahu perjanjian kita bisa lawan ini, kemiskinan, kutukan, hutang. Kita nggak usah menyerah, kita terus bertumbuh sehingga kita berkuasa dan memerintah. Krisis juga gitu, kita nggak hanya bertahan. Kalau bertahan kita pulang aja, betul nggak? Allah kan tidak bodoh kan? Kalau anak kita di situ lagi ada bencana atau apa, masa kan kita bilang, ya udah kamu di situ aja deh, kamu mudah-mudahan kamu nggak kena bencana ya. Kita nggak begitu kan, saudara? Kita sama anak kita nggak begitu kan? Kalau kita bisa, kita keluarin, kamu keluar dari situ. Itu kita loh. Tapi lebih lagi Allah kita. Maka dia bilang, pelihara firmanku, ya kan, tidak menyangkali namaku, ya kan, menuruti firmanku, itu disebut 2 kali loh. Menuruti firmanku, memelihara firmanku, ya kan, tidak menyangkali namaku. Banyak orang cuma sadar nama Yesus. Nama Allah itu bukan hanya nama Yesus. Dia adalah Aba, Bapa, Aba. Jadi kalau kita berdoa dari posisi yang sudah selesai, posisi perjanjian baru, kantong anggur yang baru, kita bisa berdoa. Kadang-kadang itu bisa kita berdoa atau kita bisa deklarasi, mengucap syukur. Bapak, saya bersyukur. Kayak waktu itu, cara saya berdoa waktu itu dipimpin sama Roh Kudus, karena udah ulang-ulang saya baca lagi itu firman yang Tuhan kasih. Terus saya bilang, terima kasih Bapak, firman-Mu ngomong begini dan ngomong begitu. Nah, itu doanya seperti itu. Jadi sekarang di perjanjian baru ini lebih banyak firman-Nya itu mengucap syukur, saudara. Bukan lagi mohon-mohon,
seperti belum ditebus. Itu cara berdoa di perjanjian baru. Dituntun. Kadang-kadang kalau kayak gitu kan, kenapa sebelum saya dapat ayat itu, sebelum COVID, saya gelisah sekali, saya berbahasa roh, sampai mungkin hampir 2 jam. Berbahasa roh. Kenapa sih? Tuhan kan sudah tahu mau ada krisis, banyak yang kena loh. Tapi saya kan nggak tahu, tapi roh saya tahu kan. Jadi berbahasa roh, makanya saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa minta kepenuhan Roh Kudus. Saudara sudah berbahasa roh, saudara kembangkan bahasa rohmu. Amin. Jadi saya berdoa, setelah cukup lama, ya kan, hampir 2 jam mungkin, baru saya minta ayat. Dia kasih ayat. Jadi sehingga bukan hanya bertahan, tapi kurang kasih kita bisa jadi berkat. Ya kan, orang suka bilang, ya krisis berubah jadi berkat. Oke. Ya kan? Tapi haleluya, kita perlu mengerti perjanjian kita. Haleluya. Thank you Jesus. Saya akan bacakan di sini aja ya ayat-ayat ya saudara. Sebentar ya saudara, saya minum dulu ya saudara. Krisis apapun, biarlah saudara dan saya kita sadar. Ini jadi fondasi kita. Ya kan? Supaya kita tidak hanya bertahan. Ya kan, kalau kita cuma bertahan terus itu capek saudara. Istilahnya kita mengalami kemenangan tapi sempat babak belur gitu loh. Sempat sakit hati, sempat kecewa. Ya kan, Allah mau kita terpelihara utuh roh, jiwa, tubuh kita. Kita mengalami kemenangan, damainya itu, firman-Nya itu memelihara kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi ini jadikan fondasi bahwa salah satunya ya, Ibrani 9 ya kan, ayat 11 kan dikatakan kita, Yesus Kristus, kita punya imam besar, dia imam besar kita, ya kan, hanya untuk hal-hal baik yang akan datang. Nah, hal yang akan datang itu sebetulnya sudah ada sekarang. Itu di salah satu penerjemahan itu lebih sesuai konteks, hal-hal baik. Jadi sekarang kita yang sudah di dalam Kristus, kita harus sadar kita sudah di dalam bahtera. Ya kan, seperti dulu Nabi Nuh. Ya kan, Kristus adalah bahteranya kita. Dia sudah satu sama kita. Kita sudah satu sama dia. Amin. Apakah Kristus bisa kena krisis? Kristus sudah nggak bisa kan? Dia sudah mengatasin krisis kan? Dia sudah bangkit. Dia sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan? Mungkin saudara belum sampai ke sini. Makanya sering-sering baca Efesus, Kolose, sering baca saudara. Karena di situ di Efesus dikatakan kita sudah duduk sama dia. Berarti krisis apapun itu ada di bawah kaki Kristus. Biarlah kita hidup dengan kesadaran, pakai waktu kita ingatkan diri kita lagi dan lagi, karena ini sesuatu yang bukan kita hafal. Karena hafal kita bisa lupa loh. Tapi jadi pewahyuan. Kalau pewahyuan tuh hidup terus. Amin, sudah hidup terus. Makanya waktu itu pernah ada orang tegur saya waktu COVID. Kalau saya lagi kasih tahu satu orang ini, lagi ngajar dia. Dengar ada apa lagi? Setelah COVID tuh ada apa lagi, virus apa lagi gitu kan. Jadi saya lagi sharing sama, lagi 3 teman saya lagi sharing sama satu teman ini mengenai firman. Nggak usah takut, mau ada apa kek, ntar COVID, ntar ada virus apa lagi. Saya bilang saya lagi kasih dia firman. Yang satu tegur saya, yang saya nggak terlalu dekat sama dia, yang satu ini kan, dia lagi ke Bali waktu itu. Dia bilang, Monica, kamu jangan sombong. Ini waktu COVID banyak hamba Tuhan besar yang mati loh. Loh, kenapa? Emang itu ya sudah, mereka mati ya mereka pulang lah. Tapi kan itu nggak jadi patokan. Mau siapa yang meninggal itu kan tidak boleh jadi patokan. Makanya jangan hidup dari kesaksian. Karena tidak semua kesaksian Alkitabiah. Hidup dari firman. Tadi kan baca. Saudara silakan baca. Menuruti firmanku, memelihara firmanku. Bukan kesaksian. Ya kan, firman Kristus, firman penebusan Kristus. Jadi saya dimarahin. Padahal yang benar siapa? Tapi saya diam aja sih. Nggak usah ribut kan, nggak usah berselisih. Nah, seperti itu bahaya. Jadi orang itu sering takut loh. Sering takut, wah harus sengaja ini supaya dapat apa, ya udahlah. Jadikan firmannya supaya firmannya sebagai patokan sih, kita ada damai loh saudara. Kita ini sudah di dalam bahtera. Kita sudah di dalam Kristus, saudara. Nuh tidak ada di luar, di air bah. Berusaha, Tuhan tolong saya. Dia ada di dalam bahtera. Dia mungkin di dalam bahtera, dia kepleset mungkin. Dia mungkin jatuh.
lagi kasih makan binatang. Nah, kita bayangkan binatangnya besar-besar ya. Padahal mungkin binatangnya cuma kecil-kecil. Anaknya. Kan cuma dibilang cuma sepasang. Kalau semua besar-besar itu kan repot sudah. Ini mungkin binatangnya kecil-kecil tapi sepasang. Tuhan yang anugerah Tuhan bisa perintahkan binatang untuk masuk. Jadi kita harus rubah imajinasi kita. Nah, kalau kita kan gambar-gambar selalu kalau Nuh tuh binatangnya besar. Padahal binatangnya mungkin cuma kecil-kecil. Cuma anaknya tapi sepasang. Jadi Nuh bisa jatuh. Kita bisa aja. Aduh, salah lagi. Ya, udah begini. Keliru lagi. Tapi kan kita sudah ada di dalam Bahtera. Mau krisis apa kayak itu di luar Bahtera? Amin. Kita sudah ditebus. Jadi mau krisis perkawinan, saudara bisa berdiri. Firman-Nya mengatakan, dia merubahkan abu yang menjadi keindahan. Kita mungkin udah menyerah. Aduh, istriku memang sifatnya begitu. Suka gosip. Suka ngomel. Nggak tahu apa. Atau suamiku, aduh, orangnya memang begitu. Karena keluarganya gini. Hey, ingat penebusan. Setiap krisis selalu ada jalan keluar. Kenapa? Karena Yesus sudah, haleluya, peroleh jalan keluarnya sekali selamanya. Dia sudah bawa darahnya yang gak bercacat ke ruang Maha Kudus. Itu Ibrani 9 ayat 12. Dia sudah dapat. Kelepasan kekal. Berarti selamanya. Makanya haleluya, Yesaya 45 ayat 17. Aduh, saya baru-baru ini dapat ayat itu, saya sangat diberkati. Israel diselamatkan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Itu sebabnya kamu tidak akan dipermalukan, kamu tidak akan kena noda, seterusnya, selamanya, dan seterusnya. Wow, itu ayat dahsyat yang kalau kita tanam, ya kan, ingat Injil kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih. Kalau kita tanam, kita tabur ke diri kita, kita bangun hidup kita di atas batu karang, penebusan Kristus. Mau ada badai mau ada krisis, rumah kita tetap. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita, bukan jeripaya kita. Dari situ baru kita berdoa. Dari situ dia akan pimpin kita. Apakah kita harus ngakuin firman, kita harus pakai otoritas, kita harus perjamuan, kita harus berbahasa roh, mungkin bisa sampai berjam-jam, it's okay. Tapi dia yang tuntun kita. Karena kan sebelum Ibrani 11 itu kan, Ibrani 9, sorry ya, kalau saya mungkin sekarang salah sebut. Ibrani 9, sebelum ayat 12 kan ayat 11 mengatakan dia imam besar kita. Jadi dia pemimpin kita. Yesus tuh kepalanya kita. Kita sudah jadi satu sama dia. Dia akan pimpin kita. Mau ada, kita perlu tahu, kita tidak terduga, kita tenang aja. Dia akan pimpin kita. Amin. Dia akan kasih tahu, dia akan bekerja dalam kita. Makanya kita perlu jaga hubungan pribadi kita sama dia sebagai yang utama dalam hidup kita. Makanya Yesus memuji Maria. Yesus tuh mengasihin Marta, mengasihin Maria. Alkitab bilang gitu loh. Yesus mengasihin, he love Marta, he love juga Maria. Yesus tuh nggak lebih mengasihin Maria karena dia duduk dengerin Yesus. Alkitab nggak bilang begitu, ya kan? Alkitab sengaja bilang gitu. Yesus mengasihi Marta karena dia sempat tegur Marta. Marta, kamu tuh bikin susah dirimu dengan banyak hal yang kamu nggak perlu khawatirkan. Kamu begini begitu, kamu bikin susah dirimu sendiri. Tapi ini Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, ya kan, yang tidak bisa diambil daripada dia. Yaitu apa? Dia dengar. Dia mau dengar dulu. Dia mau duduk dengar. Amin. Dia punya hubungan pribadi sama Yesus. Dia perhatikan dulu firman-Nya. Dia perhatikan dulu perkataan Yesus. Tidak hati dia nggak dipenuhi dengan aku harus begini, aku harus begitu. Aduh, seperti Marta mau melayani. Nah, Marta itu kan baik kan. Oh ya, harus melayani ini, banyak tamu, masak begini begitu. Tapi prioritas dia, Yesus tidak menegur Marta karena dia melayani. Dia menegur Marta karena prioritas. Amin, karena prioritas. Ya kan? Jadi Yesus tidak lebih mengasihin Maria.
ya kan, daripada Marta. Dia nggak lebih mengasihi Marta dan Maria. Allah itu tidak begitu. Tapi waktu kita menjaga prioritas kita akan lebih mengalami kebaikan dia, saudara. Kita akan bisa lebih lagi mengalami kebaikan dia. Ya kan, kita lebih enjoy hubungan kita sama dia tuh, lebih enjoy. Kita nggak lagi kaku, ya kan, seolah-olah kita tuh hanya seperti Marta gitu kan. Saya harus begini, saya harus gitu, saya harus melayani gini gitu. Itu seperti jadi prioritas sehingga kita kadang-kadang sering nyalahin orang. Marta kan begitu kan, dia nyalahin Maria, itu dong dia bantuin saya dong, terus dia nyalahin Yesus lagi. Yesus, kamu nggak peduli. Jadi kalau kita nggak jaga prioritas kita, nanti kita nyalahin orang, nyalahin Tuhan lagi. Kenapa? Karena kita nggak jaga prioritas. Nanti kalau ada krisis lebih parah. Jadi saudara, kalau saudara kayak gitu ya, perkawinan saudara udah menyerah. Udah berapa lama saya doa, kayak nggak ada perubahan. Saudara ingat, makanya firmannya, Tuhan, Engkau menggantikan abu dalam perkawinanku dengan keindahan. Udah, lepaskan aja firman. Ini contoh. Kalau krisis perkawinan misalnya, terus pegang aja, terus jangan ngomong yang berlawanan. Itu saja. Karena itu nggak susah. Firman sudah bilang, kamu jangan mendua pikiran, nanti kamu nggak bisa dapet dari Tuhan. Itu kan di Yakobus 1 dibilang, kalau iya, tidak. Jangan bimbang. Kalau kamu masih bimbang, kalau kita masih bimbang, pakai waktu, perbaruin, biar firman itu tertanam dalam jadi pewahyuan. Jangan cuma dibaca sekilas, oh bagus, terus cuma dihafal. Hafal tuh kita bisa lupa. Tapi kalau kita renungkan, kita hayatin, kita percaya, kita tanam baik-baik, itu kita bisa ingat. Dan kalau kita masih belum ingat, catat, ada buku. Catat di buku, jangan di HP. Karena HP bisa rubah. Catat di buku. Kita balik lagi. Kalau terus-terus akhirnya masuk di dalam, akan lebih ingat. Karena bukan lagi di sini, tapi di hati, saudara. Kau gantikan. Misalnya saudara berdoa buat anak saudara. Ya kan, saudara udah menyerah. Saya udah berdoa, kayak dia belum berubah-ubah. Gimana? Nah, firmannya ngomong apa? Seringkali orang berdoa, nggak ada firman. Nggak ingat firmannya di mana. Ya nggak bisa. Karena firman itu akan menghasilkan. Seperti apa yang dikandung. Bapak, soal anak saya, kau gantikan abu. Soal anak saya dengan keindahan. Mungkin anak saudara sudah bikin malu keluarga dengan kelakuan dia, dengan saya nggak tahu. Apapun juga, apakah krisis rumah tangga, krisis keluarga, atau krisis pelayanan, atau apa juga, selalu ada firman-Nya. Karena Yesus sudah dapat penebusan kekal. Jadi kita harus mengacu kepada firman-Nya. Dan akan ada apapun yang terjadi di bumi. Alkitab sudah bilang. Karena Tuhan sudah tahu kan. Dia sudah tahu. Dia Bapak yang bijaksana. Bapak yang bertanggung jawab. Dia sudah siapkan semua yang kita butuhkan. Sehingga dalam krisis apapun, ya kan, kita bisa mengalami yang terbaik. Bukan hanya bertahan, malah mengalami kemenangan dia. Malah kita terus bisa berbuah. Itu dahsyat kan, bisa berbuah. Itu yang saya alamin waktu lagi COVID. Ya kan, bukan hanya pisah lagi sama keluarga, sama suami anak saya belum dapat visa, tapi saya damai, saya tenang. Amin, sudah. Malahan Tuhan masih bisa bekerja dalam saya, menjadi berkat bagi beberapa orang yang sedang, anak-anak muda yang lagi mau ditipu dengan aplikasi bodong, dan jadi berkat orang yang punya masalah kesehatan, kesembuhan, keuangan. Ya kan, jadi bukan hanya bertahan. Jadi krisis tidak krisis, kita rubah mentalitas kita. Ya kan, kita nggak lagi seperti orang dunia ya, mau mengatasin dengan begini, tunggu dulu. Hidup dengan kesadaran, Yesus sudah atasin. Yesus sudah dapat penebusan kekal. Saya sudah ditebus, saya sudah dalam Kristus. Sekarang saya lihat firman-Nya, saya mengakuin firman-Nya. Dari situ akan ada tuntunan. Ya, saya harus ngapain? Dia akan pimpin dari hati. Izinkan firman-Nya. Tadi kan dibilangin, pelihara firman-Nya, menuruti firman-Nya. Amin, saudara. Punya kebiasaan cepat ngampunin. Kalau ada orang yang bikin kesal, saat itu juga langsung ngomong, saya memberi ampun dia. Dia langsung, jangan tunggu-tunggu, jangan cuma dipikir apalagi dia omong-omong, saudara. Nggak perlu. Itu bikin bingung. Terlalu banyak kesel sama orang, benci sama orang, itu bikin bingung. Itu buka pintu sama iblis. Maka dibilang, kalau kamu mau hari-hari baik, jaga lidahmu.
Lidah kita harus jaga dari yang jahat. Kalau mau mengalami hari-hari baik, apakah krisis tidak krisis? Kalau kita mau mengalami hari-hari baik, kita harus sadar mulut kita ada kuasanya, bisa mengutuk atau memberkatin. Biarlah mulut kita, terutama sama keluarga kita, saudara-saudara seiman, kita harus hati-hati. Amin, harus hati-hati bicara. Jangan sampai bersifat mengutuk, karena kita satu tubuh. Jadi kayak kita ngutukin diri kita sendiri loh. Nggak mau kan? Lepaskan berkat, atau berdoakan langsung. Kebiasaan cepat ngampunin. Kalau ini langsung, enggak, saya memberi ampun. Si anu, saya memberi ampun. Tadi misalnya suami bersikap tidak baik, atau istri langsung ngomong, saya memberi ampun. Atau siapapun, saya memberi ampun di dalam nama Yesus. Sehingga kita terus menerus jaga hati nurani kita. Ini ada ayat-ayat yang saya harus bacakan ya saudara. Saya harus bacakan ini saudara. Thank you Jesus. Ya, ini ayat-ayat saudara bisa pegang dalam menghadapi krisis apapun. Banyak janji Tuhan ya. Kita nggak usah, kita sudah di dalam bahtera. Di dalam Kristus tidak ada krisis. Saya bacakan ayatnya. Dia sudah mengatasi krisis itu, tapi kita harus terima dengan iman. Kita harus terima dengan iman, kita harus lepaskan dengan iman. Karena hidup dan mati ada di mulut kita. Kita adalah mulutnya Dia. Ya kan? Amin saudara. Saya bacakan sini ya. Salah satunya untuk penyediaan di masa krisis, sebelum krisis terduga, nggak terduga, tidak ada masalah buat Tuhan. Mazmur 37 ayat 18-19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Nah, ini penerjemahannya dari bahasa Inggris lebih jelas. Ya kan, maksudnya apa orang saleh? Aduh, menikah, saya belum sampai begitu, saya bukan pendeta. Tidak ada hubungannya. Alkitab menyebut kita orang kudus. Alkitab menyebut kita orang saleh karena kita beriman pada Kristus. Iman kita menguduskan kita. Iman kita pada Kristus loh ya, bukan pada perbuatan kita sendiri. Menguduskan kita, makanya kita jadi lahir baru. Makanya kita disebut orang kudus. Kita bikin apa? Apakah kelakuan kita? Tidak. Kita beriman sama Kristus yang sempurna sehingga kita lahir baru. Dan kalau kita terus beriman sama Dia, iman kita terus-menerus menjaga kekudusan kita. Makanya kita disebut orang saleh. Upright, kalau bahasa Inggrisnya tuh, the Lord knows the days of the upright. Tuhan tahu hari-hari orang yang kelakuannya benar. Upright itu kelakuan orang. Kelakuan kita nggak bisa benar kalau kita nggak beriman yang benar. Kalau kita kepercayaan kita salah, kita mengandalkan diri kita, mengandalkan perbuatan kita, kebenaran kita sendiri. Itu saya benar karena saya begini dan gitu. Nah, itu mengandalkan diri sendiri. Itu bukan upright, itu tidak benar di mata Tuhan. Karena itu adalah apa yang Ayub lakukan loh. Dia rasa dirinya benar dari perbuatan dia. Allah nggak bisa lindungi dia. Ya kan, waktu ada badai, krisis tiba-tiba, dia nggak bisa. Karena kita nggak bisa dibenarkan hanya dari perbuatan kita saja tanpa beriman sama Kristus. Kita sudah lahir baru karena Kristus. Kita harus selalu ingat sampai selama-lamanya. Sampai Dia datang lagi, jangan pernah geser. Supaya kita nggak buta, kita nggak dibutakan. Seberapapun Tuhan pakai kita selamanya carang loh. Seberapapun Tuhan sudah pakai kita untuk hal-hal yang luar biasa, kita nggak berubah jadi pokok. Kita tetap carang, kita tetap tubuhnya. Kita nggak berubah jadi kepala kan. Dia kepala kita selamanya saudara. Amin. Kabar baik. Jadi jangan izinkan jadi frasa agamawi yang mati. Anak Tuhan, hey, kita ini siapa? Kita anak Tuhan, ada kuasa loh. Kita dalam Kristus, di dalam bahtera. Di dalam Kristus nggak ada krisis. Amin. Di dalam Kristus nggak ada kekurangan, nggak ada kebencian, nggak ada maut, nggak ada gelap. Amin. Kesadaran itu dan bicara begitu. Dari situ kita mulai bicara yang benar. Makanya upright berarti kita percaya kepada Kristus, kepada kasih karunia, dan sehingga kita akan berkata-kata yang benar. Kita nggak akan sembarangan berbicara, dan kita akan memperkatakan yang benar, firman-Nya. Sehingga iblis nggak bisa tembus. Amin, karena kita sudah dalam bahtera, kita sudah dalam Kristus. Juga dikatakan, and their inheritance shall be forever. Di sini dikatakan milik pusaka. Nggak jelas apa tuh milik pusaka. Kalau bahasa Inggrisnya their inheritance, warisan kita adalah kekal. Di dalam warisan kita ada janji-janji Allah yang berharga dan sangat luar biasa. Itu dikatakan di Petrus ya, di 2 Petrus pasal 1. Janji-janjinya yang exceedingly precious promises,
great. Jadi janji-janji Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena itu penuh kuasa di sekeliling, 1.000 sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, itu gak akan menimpa kamu. Makanya ada orang-orang yang terus-menerus di dalam firman kasih karunia, waktu bom meledak gak kena. Ya kan? Entah tahun berikutnya orang lain lagi gak kena lagi. Ya kan, kita percaya waktu lagi suami mau khotbah, saya lagi hamil 2 bulan, mau dibakar gerejanya, nggak bisa kebakar. Waktu mau kecelakaan nggak bisa. Waktu saya mau dicelakakan, mau ada krisis, ya kan, kantor saya mau ada kecelakaan, mau ada kebakaran, Tuhan sudah kasih tahu saya dulu, berdoa begini. Akhirnya nggak jadi, hampir aja jadi. Ada gasnya bocor, ada api. Bayangkan, cuma berapa menit itu bisa, lantai 10 loh. Tapi Allah kita bukan Allah yang cuma bertahan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah siapkan jalan keluarnya. Namanya adalah Kristus dan penebusannya. Amin, saudara. Jadi warisan kita, warisan saudara, itu tetap. Kenapa orang kaget waktu COVID? Padahal firman kan sama. Sebelum COVID, lagi COVID, sesudah COVID, firmannya kan tetap sama. Janjinya tetap ada. Allah nggak berubah. Kitanya yang harus selaraskan, ya kan, hidup kita menjadikan firman-Nya seperti Maria. Kita mau pakai waktu, ya kan, geser semua, matikan HP, matikan TV, pakai waktu, perhatikan betul, meneliti firman-Nya supaya nggak terbawa arus. Itu dikatakan di Ibrani pasal 2. Kamu harus teliti apa yang kamu sudah pernah dengar supaya kamu nggak terbawa arus dunia. Dunia itu nggak ngerti mau ada krisis mau apa, dunia tidak mengerti, tidak pernah siap, ya kan, karena belum tahu penebusan, belum tahu pada Bapak yang memelihara. Tapi kita punya Bapak yang memelihara kita, yang mengasihi kita. Namanya Dia adalah Aba. Kita jangan sangkalin nama Dia. Kita nggak sengaja mungkin sangkalin dengan bersifat seperti kita nggak punya Bapak. Jadi di musim kelaparan, di sini dikatakan karena kita punya Bapa, Shem tidak akan dipermalukan di saat ada evil time, itu hal yang tidak baik. Apakah pandemi, ada krisis apapun, ya kan, tiba-tiba perusahaan bangkrut atau kena tipu atau perkawinan di evil time, kita tidak akan dipermalukan, dikatakan di sini. Dan the days of famine, di saat ada kelaparan, kayak Abraham, Ishak, waktu ada musim kelaparan, ada instruksi, kamu jangan ke Mesir, kamu menabur, ada instruksi. Amin, saudara. Haleluya. Waktu orang Israel mau kelaparan 7 tahun, Tuhan sudah tahu berapa tahun sebelum itu Tuhan sudah siapkan. Wow. Haleluya. Thank you Jesus. Kita nggak akan bahkan, ya kan, kita bisa jadi kenyang. Itu yang saya alamin, tidak kekurangan, saudara. Saya bacakan lagi di sini ya. Saya bacakan ini, biar ini jadi dasar sehingga saudara nggak usah takut soal krisis. Ini ayat-ayat ini jadi fondasi. Nomor 1 tadi Ibrani 9 itu, ya kan, banyak ayat. Tapi ini salah satunya yang saya bacakan ya. Roma 8, ya kan, ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Orang bilang, apalagi di Amerika, akan ada makhluk angkasa luar, katanya gitu kan. Tidak akan dapat memisahkan kita. Semua itu nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi krisis apapun, ya kan, jadi patokan ini, tidak bisa. Allah mengasihi saya, ya kan, saya terpelihara. Saudara pelihara, saudara catat ini ayat-ayat. Saya diluputkan. Yesus sudah dapat penebusan kekal. Saya tetap bisa kenyang. Saya nggak akan kekurangan. Keluarga saya, semuanya, ya kan, yang saudara, mungkin jemaat saudara, nggak akan kekurangan. Amin, saudara. Haleluya. Waktu mau ada krisis, tiba-tiba ada banjir bandang di Manado. Ya kan, hari itu saya janjian sama orang ketiduran, saudara. Ya kan, saya nggak pernah janjian ketiduran, itu sekali seumur hidup. Kan kita pasang alarm, karena saya tidurnya malam sekali. Tapi saya bisa ketiduran, nggak pernah loh, saudara. Ya kan, kalau saya tidak ketiduran, saya pergi sama dia, itu bisa terperangkap banjir loh. Itu saya nggak bisa pulang sampai malam mungkin. Tapi kenapa nggak kebetulan? Terus juga ada jemaat kita,
hari itu mau sekolah, dia dan anak dia 3 anak ketiduran. Kok bisa ketiduran? Mungkin malaikatnya sama bikin ketiduran. Jadi mereka semua nggak sekolah, nggak tahu mau ada banjir besar di Manado, tidak tahu. Allah tahu. Jadi karena mereka dengarkan firman kasih karunia, jadi nggak ke sekolah. Itu sebabnya, wah sekolahnya kena banjir, saudara. Sehingga masalahnya gini kan, Manado itu berbukit-bukit ya. Jadi ada yang lebih rendah apa gimana, sehingga teman-temannya dia pulangnya jam 3 pagi, saudara. Teman-temannya loh, teman sekolah. Tapi mereka nggak pergi. Kenapa? Perlindungan di masa krisis. Waktu saya mau pindah ke daerah yang kena longsor, Tuhan kasih tahu, Tuhan nggak kasih saya pindah. Allah kita, Allah yang bertanggung jawab. Amin. Dan selalu ada supply. Karena waktu itu, waktu banjir, gardunya kerendam air, Bu Monica. Ini listrik bakal mati. Saya pakai otoritas. Nah ini kan, kita punya otoritas, firmannya. Tidak menyangkali nama Yesus, jadi saya bilang, tidak boleh kamu mati. Karena kalau mati repot. Nggak bisa berapa hari loh, saudara. Nggak pernah mati, saudara. Jadi seperti nggak kena efek. Tuhan nggak memandang rupa, itu nggak ada hubungannya. Saya pendeta, nggak pendeta, tidak ada hubungannya. Firmannya berlaku di mana aja, siapa saja yang mau percaya. Amin, saudara. Haleluya. Ada yang mengeluh, aduh, kata kita sampai berapa hari nggak bisa mandi, sampai 3 hari nggak ada air, saudara. Itu kan kenapa? Percaya aja firmannya. Amin. Jadi kita nggak akan kelaparan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi kalau dengar-dengar yang aneh-aneh, apalagi di Amerika ini banyak sekali yang mengenai UFO, Unidentified Flying Object. Jadi pesawat-pesawat yang seperti angkasa luar, atau tenang aja, yang penting kita nggak bisa dipisahkan kok dari kasih Bapa. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saya bacakan sebelum saya tutup, Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu. Ini kurang telahnya ya. Telah melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus. Ini harusnya warisan. Ya kan? Harusnya begini penerjemahannya yang benar. Karena nggak sesuai konteks. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu untuk mendapat warisan kamu sebagai orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1, 12, 14. Dikatakan dalam kerajaan terang. Di dalam terang. Ya kan, kita jaga pergaulan kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kita tahu di dalam gelap. Jangan mau terlibat. Ya kan? Karena kayak si Lot juga gitu, Alkitab menyebut Lot orang benar. Dia mulai kompromi, tadinya tinggal di luar Sodom, akhirnya tinggal di dalam Sodom. Sudah pernah dilepaskan sekali melalui Abraham. Abraham sampai perang buat dia. Dia balik lagi. Nah, saudara yang sudah pernah mengalami kelepasan, ya kan? Saya akan berdoa untuk saudara jangan balik lagi. Ya kan, balik lagi. Makanya Tuhan bilang ke saya, untuk kasih pesan pada tubuh Kristus, jangan punya sikap yang sama seperti sebelum COVID. Jangan kembali kepada tradisi. Nanti kalau ada krisis, tiba-tiba mau ada apa, nggak bisa ngadapin, saudara. Seperti Lot, akhirnya kehilangan semuanya. Itu dia ada kemurahan, waktu api jatuh dia disuruh keluar, tapi itu bukan yang terbaik. Lebih baik kita berjalan, hidup dalam terang, kita jaga pergaulan kita. Kita jaga apa yang kita dengar, ya kan? Kita jaga, kita udah tahu itu nggak benar. Kita jangan mulai kompromi. Nanti kita jadi keras, ya kan? Jadi makin lama nggak apa-apa, karena belum kelihatan. Hal-hal nggak terjadi langsung ya. Tapi lebih baik berjalan di dalam terang, ya kan? Apa yang kita tonton, ya kayak nonton film horor, ya kan? Ada yang suka nonton film horor, buat apa? Itu kayak gitu semua, itu kan kegelapan. Kita jaga diri kita, sehingga kalaupun dunia ini lagi digoncangkan, ada krisis, kita bangun diri kita dalam Kristus, kita mengalami yang terbaik, saudara. Saya berdoa ya, Bapak, dalam nama Yesus saya berdoa untuk siapa yang mendengarkan ini, Bapak. Firman mengatakan bahwa Kristus sudah dapat kelepasan kekal, bukan hanya kelepasan hanya, tapi juga penebusan kekal.
kami sudah ditebus dari semuanya yang krisis yang Adam sudah bawa karena ketidaktaatan dia. Kami bersyukur karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus Putramu, yang sudah menggenapi hukum Taurat. Kami sekarang, haleluya, sudah ditebus. Terima kasih. Kami bersyukur krisis apapun, haleluya, kami tidak takut karena firman-Mu yang pelihara kami. Terima kasih bekerja dalam diri kami semua, Bapak, untuk kami lebih mau perhatikan dengan teliti, pelihara, turutin firman-Mu, memperlakukan Kau sebagai Bapa kami yang baik, sesuai kebenaran-Mu. Dan haleluya, lebih mengerti Putramu, penebusan Putramu. Haleluya, dan supaya kami tidak main-main, tidak bermain-main dalam kami bergaul. Kami tidak mulai kompromi. Kalau kami pernah mengalami kelepasan, kami nggak balik lagi. Kami nggak lupa apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, sehingga kami tidak balik kepada kebiasaan yang lama di masa lalu kami. Tapi kami terus bertumbuh dalam Engkau. Lindungi kami Bapak dari pengaruh yang tidak baik. Saat ini saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang mempengaruhi saudara, yang mau mengalihkan saudara, yang buat saudara balik lagi kepada cara pikir yang lama, kepada kebiasaan lama, teman yang lama, pergaulan yang dulu. Supaya saya ikat kuasa di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasa itu atas saudara semua yang pernah mengalami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya hancurkan, saya putuskan segala rancangan iblis atas hidupmu. Saya putuskan hubungan saudara, jiwa saudara dengan orang-orang itu yang tidak Tuhan, yang bukan Tuhan utus. Diputuskan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keterlibatan saudara dengan apapun yang bukan dari Tuhan, itu ditutup dari hidup saudara dalam nama Yesus. Firman-Nya mengatakan, apa yang Tuhan gak buka bisa ditutup. Tuhan tutup, itu ditutup dari hidup saudara. Supaya saudara tidak terlibat dengan apapun yang bukan dari Tuhan, yang bukan sesuai dengan rencana Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saya katakan Yesus Kristus adalah hikmat-Mu, haleluya, kebenaran-Mu, kekudusan-Mu, penebusan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hikmat-Mu menuntun kami sehingga kami terus berjalan di dalam terang. Dan Bapa kami, saya juga berdoa untuk kami semua menjaga kekudusan kami dengan kami cepat melepaskan pengampunan, tidak terlibat perselisihan. Kami cepat mengampuni dengan melepaskan dari mulut kami sehingga kami tidak ada kegelapan di jiwa kami. Haleluya, tidak ada akar pahit di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kau sembuhkan luka batin kami. Sembuhkan Bapa. Sehingga haleluya, kami jadi lebih kuat. Haleluya, lebih damai, lebih tenang, lebih sukacita, penuh pengharapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. God bless.